Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bangsa Arab termasuk asal usul bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni Al-Arabul Ba'idah, Arab yang sudah punah. Ini bangsa ataupun kaum Ad, kaum Samud, ini Arab Ba'idah. Adapun keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ismail menikah dengan salah satu wanita suku Jurhum, yang mana suku Jurhum ini suku ataupun ya bangsa Arab asli. Kemudian Nabi Ismail pun belajar bangsa Arab dan menjadi orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Dari keturunan beliau disebut sebagai Arab al-Musta'rabah ataupun Musta'ribah. Jadi kaum Ad ini termasuk Arab Ba'idah, Arab yang sudah punah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala utus Nabi Hud ya kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Allah Ta'ala kisahkan, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, yakni orang yang sesuku dengan mereka, yang mana Hud berkata, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku ibadailah Allah Ta'ala semata, ma lakum min ilahin ghairu, sungguh tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali Dia. Afala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa. Dan kaum Ad ini ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, dua kelebihan. Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan kaum Ad ini adalah kaum yang besar-besar, tinggi-tinggi. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan dia Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada kaum Ad dalam bentuk postur tubuh yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Mereka bagikan raksasa-raksasa. Berapa tinggi mereka? Berselisih para ulama karena tidak ada keterangan nas ya. Adapun kisah-kisah Israiliyat ada yang mengatakan 300 hasta ya. Yang benar tinggi kaum Ad tidak lebih daripada tinggi Nabi Adam alaihissalam. Kalaulah tinggi Nabi Adam adalah situna dira atau sekitar 30 meter. Jadi kaum Ad tidak lebih tinggi daripada itu. Subhanallah. Nah, jadi Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad yang mereka ya melakukan banyak kerusakan, di antaranya yakni mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Wa qaumu Ad au adanul ula kanu awwalu man abadal asnam ba'da tufan. Dan kaum Ad ini ada dua kaum Ad. Kaum Samud disebut sebagai kaum Ad juga. Untuk membedakan kaum Ad dengan kaum Samud yang kadang disebut juga Ad,
Maka kaum Ad yang diutus kepadanya Nabi Hud disebut sebagai Adanil Ula, Ad yang pertama. Ya. Dan kaum Ad ini, Adanil Ula ini, kaum Ad yang pertama ini, inilah kaum yang pertama kali ya menyekutukan Allah Ta'ala setelah kisah banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah zaman Nabi Nuh ya manusia kembali bertauhid, sampai di zaman kaum Ad mereka mulai menyekutukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala utus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam ya. Dan Nabi Hud ini adalah Nabi yang dari Arab, sebagaimana hadis Abu Dzar, wa arba'atun minal Arab, dan 4 di antara Nabi itu ada dari Arab: Hud, Salih, Syuaib, wa Nabiyyu kahada. Ini Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW ini dari Arab. Makanya di kitab-kitab Ahlul Kitab mereka tidak menyebutkan kisah Nabi Hud, tidak menyebutkan kisah Nabi Saleh, dan juga kisah Nabi Syuaib tidak disebutkan. Kenapa? Kalau mereka menyebutkan kisah di antara 3 Nabi ini, maka tentunya mereka harus mengakui akan kenabian Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan dari bangsa Arab. Maka mereka tidak menyebutkan kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Syuaib. Nah, kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga di antara dakwah Nabi Hud, ya, berdakwah kepada tauhid, mengibadahi Allah Ta'ala, karena mereka sudah mulai menyembah patung-patung, berhala-berhala lagi. Ya, nama berhala mereka sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Sadun, Samud, dan Hurun. Ya, ada 3 berhala besar. Subhanallah, di zaman Nabi Hud alaihissalam, ya, yang disembah oleh kaum Ad, yakni Sadun, Samud, dan Hurun. Subhanallah. Dan juga Allah Ta'ala kisahkan ya bahwasanya Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya Ad, ya, bahwasanya Nabi Hud tidak meminta balasan kepada mereka. Ya, ya qaumi la as'alukum alaihi ajron, wahai kaumku, sungguh aku ini mengajak kalian dan aku tidak ingin bayaran daripada kalian. In ajriya illa 'alal ladina in ajriya illa 'alal ladzi fatarani, dan sungguh imbalanku, balasanku adalah apa-apa yang datang daripada yang menciptakanku. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berfikir? Kemudian di antara dakwah Nabi Hud, ya, beliau memotivasi, membujuk kaumnya, ya, agar meninggalkan sembahan-sembahan berhala-berhala, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Hud membujuk mereka dengan mengingatkan dan memotivasi tentang apa-apa yang mereka inginkan, tentang apa-apa mereka cintai. Ya, di antaranya Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Hud ayat ke-52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wahai kaumku, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabb kalian Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah Ta'ala akan turunkan kepada kalian hujan, midrara yang deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan niscaya Allah Ta'ala akan menambah kekuatan kalian. Subhanallah. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling, ya, yang menyebabkan kalian menjadi orang-orang yang berdosa. Subhanallah. Jadi ini diantara usul dakwah Nabi Hud alaihissalam, ya, meminta mereka untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Niscaya Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka hujan. Dan juga Allah Ta'ala berikan adab kepada kaum Ad dalam bentuk kekeringan. Subhanallah, yang mana Nabi Hud berdakwah kepada mereka agar mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, yang dengannya itu Allah Ta'ala akan turunkan hujan kepada mereka, dan juga Allah Ta'ala akan menambah kekuatan mereka. Subhanallah, kaum Ad adalah kaum yang kuat, ya. Wa idza batastum jabbarin, kalau kalian memukul dengan pukulan yang kuat, sehingga disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, kalaulah kaum Ad ingin menghukum suatu kaum yang lainnya, ya, untuk membinasakan kaum yang lainnya, maka mereka cukup mengutus satu orang dari mereka untuk menghancurkan kaum yang lainnya, karena kaum ini kaum yang kuat-kuat, ya. Dan juga diantara keutamaan kaum Ad, selain mereka memiliki tubuh yang kekar, tubuh yang besar-besar, tinggi-tinggi, mereka juga memiliki hadarah, memiliki kebudayaan yang tinggi, ya. Iramadatil imad, negeri Iram yang mereka, ya, penduduknya mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Subhanallah, allati lam yukhlaq
misluha fil bilad, yang belum ada bangunan-bangunan seperti itu. Ini diantara dua keutamaan kaum Ad, ya, postur mereka yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, dan juga mereka memiliki hadarah, yakni kebudayaan yang tingkat tinggi. Mereka membangun bangunan yang tinggi. Nah, kemudian setelah itu apa jawaban kaum Ad kepada nabinya? Ya, di ayat selanjutnya dalam surat Hud, Allah Ta'ala kisahkan, qalu, ya, Allah Ta'ala kisahkan jawaban mereka. Qalu ya Hudu, ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Jawaban mereka ketika Nabi Hud mengajak mereka untuk kembali beristighfar, ya, kemudian kembali untuk bertobat kepada Allah Ta'ala, mereka mengatakan, ya Hud, wahai Hud, ma ji'tana bi bayyinatin, engkau datang kepada kami tanpa membawa bukti-bukti bahwasanya kamu ini adalah utusan Tuhan. Subhanallah. Wa ma nahnu bitariki alihatina, kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, an qaulika, karena ajakanmu ini. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak beriman dengan engkau. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in, kami katakan kepadamu wahai Hud, sesungguhnya sebagian daripada Tuhan-Tuhan kami telah membuat engkau gila, telah membuat engkau gila. Subhanallah, ya, bahwasanya sebagian daripada Tuhan-Tuhan kami murka, ya, atas apa-apa yang engkau serukan kepada kami. Yang ini, yang mana Tuhan-Tuhan kami membuat engkau menjadi orang yang gila. Subhanallah. Ini diantara, ya, jawaban kaum Ad kepada nabinya. Kemudian apa jawaban Nabi Hud kepada mereka? Ya, Nabi Hud mengatakan sebagaimana yang Allah Ta'ala kisahkan dalam, ya, surah Hud di ayat selanjutnya. Qala inni ushidullaha, ya, qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Berkata Nabi Hud, subhanallah, ini perkataan yang begitu dahsyat, menunjukkan bagaimana keberanian Nabi Hud. Sendiri dia berdakwah kepada kaumnya yang besar-besar, ya, ketika kaumnya mengatakan bahwasanya kami tidak akan beriman dengan engkau tidak membawa bukti-bukti yang benar, ya, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dikarenakan seruanmu ini. Dan kami menganggap, wahai Hud, di antara Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan kepadamu, ya, kegilaan. Engkau mendapatkan, ya, murka daripada Tuhan kami. Maka Nabi Hud mengatakan, qala inni ushidullaha, ya, sungguh aku bersaksi atas nama Allah Ta'ala, washhadu, dan saksikanlah, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan min duni, ya, selain daripada Allah Ta'ala. Fakiduni jami'an summa la tundirun, timpahkanlah apa-apa yang kalian ancamkan kepadaku, ya, silakan kalian buat makar kepadaku, silakan tuan-tuan kalian dan kalian, ya, berikan makar-makar kalian kepadaku. Inni tawakkaltu ala Allah, sungguh aku bertawakal kepada Allah. Subhanallah. Fakiduni jami'an la tundirun, silakanlah engkau timpakan makar-makarmu kepadaku, jangan tunda-tunda, kata Nabi Hud. Subhanallah, ya, inni tawakkaltu ala Allah, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbi wa Rabbikum, yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha, tidaklah, ya, seorang bernyawa pun di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala pegang ubun-ubunnya. Hidup dan mati itu di tangan Allah Ta'ala. Inna Rabbi ala siratin mustaqim, sesungguhnya, ya, Tuhanku di atas jalan yang lurus. Fa in tawallau faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, kalau kalian berpaling, ya, sungguh aku telah menyampaikan risalah dari Rabbku kepada kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan niscaya Allah Ta'ala Tuhanku akan mengganti kaum, ya, akan mengganti kalian dengan kaum yang lainnya. Wala tadurrunahu syai'an, dan kalian tidak sanggup untuk memberikan mudarat kepada Tuhanku. Inna rabbi ala kulli syai'in hafid, sesungguhnya Rabbku adalah menjaga atas segala sesuatu. Subhanallah, ini jawaban daripada Nabi Hud. Dan sebagian para ulama mengatakan, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Hud, ini keberanian beliau, tawakalnya beliau yang tinggi kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga beliau menantang kaumnya, silakan kalian berikan mudarat kepadaku, tuan-tuan kalian berikan mudarat kepadaku,
Subhanallah. Jangan kalian tunggu-tunggu. Jangan kalian tunggu-tunggu. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbi ya wa rabbikum. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah juga kisahkan tentang ya metode dakwah Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad, ya, itu dengan menakut-nakuti mereka. Setelah dengan jalan motivasi, mengajak mereka baik-baik, ya, mereka tetap tidak mau beriman dan tidak mau membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Nabi Hud pun menakut-nakuti mereka dengan adab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kisahkan dalam surah Al-Ahqaf, wadkur akha adin id angdara qaumahu bil ahqafi, ya, dan ingatlah ketika kami utus ya akha adin, yakni Nabi Hud alaihissalam, id andara qaumahu bil ahqaf, ketika dia mengingatkan kaumnya di Al-Ahqaf, di Al-Ahqaf. Jadi Ahqaf ini tempat di mana kaum Ad berada, ya. Di mana tempatnya? Walaupun ada perselisihan, ya, yang benar sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, tempatnya berada antara Umman dan Hadramaut yang ada di Yaman, ya, antara Umman dan Hadramaut, ya. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ahqaf, jadi ada nama surah namanya surah Al-Ahqaf. Nah, wadkur akha adin, dan sebutkanlah, ingatlah, ya, Hud ketika mengingatkan kaumnya, memberikan peringatan kepada kaumnya bil ahqaf, qad khalatin nudru min baini yadayhi wa min khalfihi, yang sebelumnya sudah ada peringatan-peringatan, ya, dan juga sesudahnya, alla ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Inni akhafu alaikum adaba yaumin adim, sungguh aku takut kalian akan tertimpa adab. Aku takut kalian akan mendapatkan adab. Subhanallah, apa jawaban kaum Ad, ya, ketika Nabi Hud menakut-nakuti mereka dengan adab, ketika mereka tidak segera, ya, menghentikan kesyirikan mereka, ketika mereka tidak segera kembali kepada Allah Ta'ala, ya, maka mereka pun mengatakan di ayat selanjutnya pada ayat ke-22, qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka kaum Ad mengatakan, ajitana lita'fikana, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami, an alihatina, daripada Tuhan-Tuhan kami, fa'tina bima ta'iduna, datangkan azab yang engkau janjikan, in kunta minas shadiqin, jika engkau benar-benar orang yang jujur. Subhanallah, ya. Jadi kaum Ad mereka minta kepada Nabi Hud untuk agar menyegerakan azab yang dijanjikan oleh Nabi Hud kepada mereka. Kalau mereka tidak segera, ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Qalu ajitana lita'fikan an alihatina, apakah engkau datang kepada kami wahai Hud untuk memalingkan kami daripada Tuhan-Tuhan kami? Fa'tina bima ta'iduna, silakan datangkan, ya, adab yang engkau janjikan, in kunta minas shadiqin, jika engkau benar orang-orang yang jujur. Qala innamal ilmu indallah, maka berkata Nabi Hud, sesungguhnya ilmu tentang kapan azab itu akan datang itu di sisi Allah Ta'ala. Wa uballighukum ma ursiltu bih, aku telah menyampaikan risalah daripada Rabbku kepada kalian. Walakinni arakum qauman tajhalun, akan tapi aku melihat kalian ini termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak mau berfikir. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan, Hudun yudzakiruhum bi ni'amillahi alaihim wa yukhawifuhum min adabi. Nabi Hud pun, ya, mengingatkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, dan juga takut-takutin mereka, menakut-nakutin mereka dengan adab Allah Ta'ala yang pedih. Qala Hudun liqaumihi, ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, fattaqullaha wa ati'un, berkata Nabi Hud kepada kaumnya Ad, bertakwa kepada Allah, ya, dan taatilah Allah Ta'ala. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun, bertakwalah kepada zat yang telah menganugerahkan kepada kalian pengetahuan apa-apa yang sebelum kalian tidak mengetahuinya. Amaddakum bi an'amin wa banin, yang menganugerahkan kepada kalian, ya, hewan-hewan ternak dan juga anak-anak. Wa jannati wa uyun, yang memberikan kepada kalian kebun-kebun dan juga mata air. Inni akhafu alaikum adaba yaumin adim, aku takut, ya, adab yang pedih
itu akan menimpa kalian. Subhanallah, menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi Hud kepada kaumnya, ya. Beraneka ragam metode dakwah beliau lakukan untuk menyelamatkan kaumnya daripada adab Allah tabaraka wa taala. Subhanallah, ya. Dan mereka pun mengatakan qalu sawaun alaina awa'atta am lam takun minal wa'idin. Sama saja wahai Hud, engkau menasihati kami, memberikan peringatan kepada kami, ataupun engkau tidak memberikan peringatan. Subhanallah. Nah, kemudian di antara bentuk jidal, perdebatan Nabi Hud kepada kaumnya dengan kaumnya yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, ya, pada ayat ke-65, wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad kami utus Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya, ketika seorang wahai kaumku, ini menunjukkan bahwasanya nabi yang diutus itu berasal daripada mereka, satu nasab dengan mereka, sebagaimana Nabi Musa, ya, dan juga Nabi Hud, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala semata, yang tidak ada Tuhan yang benar, ya, yang kalian sembah kecuali Dia. Afala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa? Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safaha. Maka berkata pembesar, ya, petinggi-petinggi dari para kaumnya, ya, sungguh kami melihat engkau wahai Hud, ya, fi safaha, termasuk orang-orang yang bodoh. Subhanallah, dibodoh-bodohi nabinya, ya. Wa inna lanadunnuka minal kadhibin, dan kami mengira engkau termasuk orang-orang pendusta. Qala ya qaumi, apa jawaban Nabi Hud ketika kaumnya mengatakan engkau ini orang yang bodoh, engkau ini pendusta? Ya, berkata Nabi Hud, qala ya qaumi laisa bi safaha, wahai kaumku, aku ini bukan termasuk orang-orang yang bodoh, walakinni rasulun min rabbil alamin, akan tapi aku ini merupakan utusan daripada Rabb semesta alam. Uballighukum risalati rabbi, aku telah menyampaikan risalah daripada Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah merupakan penasehat yang amanah untuk kalian. Subhanallah. Aw ajibtum an ja'akum dzikrun mir rabbikum ala rajulin minkum liundirakum. Apakah kalian merasa aneh ketika datang kepada kalian peringatan daripada Rabb kalian melalui seseorang yang merupakan dari kalian, suku kalian? Subhanallah, ya. Wadkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh, dan ingatlah nikmat Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala jadikan kalian wahai kaum Ad, ya, khulafa, khalifah, pengganti, ya, setelah kaum Nuh. Allah Ta'ala jadikan kalian pengganti kaum Nuh. Kaum Nuh sudah binasa, dan Allah Ta'ala jadikan di dunia ini khalifah, ya, setelah Nuh adalah kalian. Wazadakum fil khalqi bastah, dan Allah Ta'ala juga berikan kalian nikmat dalam bentuk bastoh, tubuh kalian yang kuat-kuat, yang tinggi-tinggi. Subhanallah. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Ta'ala, semoga kalian menjadi orang-orang yang selamat. Subhanallah. Nah, apa jawaban, ya, kaum Ad? Ya, mereka menjawab, qalu ajitana lina'budallaha wahda. Mereka mengatakan, apakah kamu datang kepada kami untuk membuat kami, menjadikan kami hanya menyembah Allah Ta'ala semata? Wa nadara ma kana ya'budu aba'una, dan kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Jadi kaum Ad, ya, berdalil dengan, ya, kebiasaan nenek moyang mereka. Subhanallah, ya. Apakah kamu datang kepada kami untuk mengajak kami agar kami menyembah Allah Ta'ala semata dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami? Fa'tina bima ta'iduna, datangkan azab yang engkau janjikan kepada kami. In kunta minas shadiqin, jika engkau benar wahai Hud, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Subhanallah, ya. Radda Hudun ala jawabi qaumihi, kemudian Nabi Hud pun menjawab, ya, qala qad waqa'a alaikum min rabbikum rijzun wa ghadab, sungguh kebencian dan kemurkaan Rabb itu akan menimpa kalian. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian berbantah-bantah kepadaku, berjidal denganku, ya, terhadap Tuhan-Tuhan
yang kalian dan nenek moyang kalian berikan mereka nama. Subhanallah, ya, kalian yang membuat berhala-berhala tersebut. Nenek moyang kalian membuat berhala-berhala tersebut, kemudian kalian berikan nama-nama Sodun, Somadun dan Hurun. Kemudian kalian sembah. Ini kalian ya bantah, yang kalian bela ketika aku menyeru kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala tidak berikan kepada mereka Tuhan-Tuhan tersebut ya kekuatan yang bisa menolak mudarat ataupun memberikan kalian manfaat. Subhanallah. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Kalau begitu tunggulah adab Allah taala, dan aku termasuk orang-orang yang menunggu adab tersebut menimpa kalian. Subhanallah. Kemudian ikhwah yang Allah taala muliakan, ya, ketika Nabi Hud mengatakan seperti ini, mereka semakin kufur, ya. Mereka tidak mengindahkan, mereka mengindahkan ya Nabi Hud alaihissalam. Subhanallah. Allah Ta'ala sebutkan di antara kesombongan mereka ya dalam surat Fussilat, fa amma adun fastakbaru. Adapun kaum Ad, mereka adalah orang-orang yang sombong fil ardi, di muka bumi ini, ya. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun kaum Ad, mereka adalah orang yang sombong, takabur mereka di muka bumi ini dan tidak mengikuti kebenaran. Wa qalu man asaddu minna quwwah, dan mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami? Tidak ada yang lebih kuat daripada kami. Subhanallah, ya. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asaddu minhum quwwah. Tidaklah mereka melihat atau tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah taala yang menciptakan mereka. Tentunya Allah taala yang lebih kuat daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka menentang ayat-ayat kami. Subhanallah. Ini di antara ya kerusakan kaum Ad. Mereka itu sombong, mereka menentang nabinya, dan juga mereka menantang nabinya ya agar Nabi Hud segera mendatangkan adab subhanallah kepada mereka, dan juga mereka berbuat kesyirikan. Subhanallah. Kemudian juga mereka mengatakan al-wa'du wa adamu sawa'un inda qaumi Hud, ya, peringatan atau tidak ada peringatan itu sama menurut kaum Ad. Ya, mereka mengatakan qalu sawa'un alaina awa'atta am lam takum minal wa'idin. Wahai Hud, sama saja engkau memberikan peringatan kepada kami ataupun engkau tidak memberikan peringatan kepada kami, sama saja bagi kami. In hada illa khuluqul awwalin. Sungguh ini merupakan adat kebiasaan yang sudah dari dulu, ya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan mendapatkan adab. Ya, ini jawaban kaum Ad. Subhanallah, mereka semakin meninggi, semakin menantang kepada nabinya. Kemudian Allah taala adab mereka dengan mengirim angin, ya. Subhanallah. Fa arsalna alaihim rihan sarsara. Kami pun mengirimkan kepada mereka kaum Ad angin yang sarsara. Sifat angin yang dikirim kepada kaum Ad oleh Allah taala, ya. Yang pertama yakni rihun sarsara. Ya, sarsara ini memiliki beberapa makna. Di antaranya ini angin yang sangat dingin sekali. Subhanallah. Angin yang sangat dingin, kemudian angin yang sangat kuat, dan angin yang memiliki suara yang memekikkan telinga, suara yang bergemuruh yang memekikkan telinga. Subhanallah, ya. Kemudian angin tersebut memiliki sifat hakim, ya. Wa fi adin id arsalna alaihim rihal hakim, dan kepada kaum Ad kami utus kepada mereka, kami adab kepada mereka rihal hakim, yakni angin yang mandul, ya, angin yang mandul maksudnya angin yang tidak membawa kebaikan sama sekali, ya, angin yang membawa keburukan dan angin yang sifatnya menghancurkan. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, angin yang menghancurkan segala sesuatu atas izin Allah taala. Subhanallah, ini sifat anginnya, ya. Kemudian sifat angin tersebut adalah tanzi'un nas. Jadi angin ini bukan angin biasa. Angin ini mencabut manusia, ya. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazi nakhlin munqair. Allah tersebutkan dalam surah Al-Qamar, angin yang mencabut manusia, ya, dan mereka seperti kurma-kurma kering yang lapuk, ya. Subhanallah. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, angin ini adalah sifatnya mencabut. Ketika kaum Ad mengetahui bahwasanya angin ini adalah angin adab, mereka pun berusaha untuk bersembunyi di lubang-lubang, ya, di bunker-bunker mereka. Tapi angin ini bukan angin biasa.
Angin ini mengejar mereka, mencabut mereka ke atas. Subhanallah. Fakadzabuhu fa akhlaqnahum. Mereka mendustakan Rasulnya, maka kami hancurkan mereka. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin. Sungguh kami utus kepada mereka kaum Ad angin yang sorsoro, angin yang menghancurkan, angin yang dingin, yang bersuara, yang memekikkan telinga. Subhanallah. Fi ayyamin, ya, selama beberapa hari yang naas. Subhanallah. Linudhiqahum adzabal khizi fil hayatid dunya, agar mereka merasakan adab yang menghinakan mereka di dunia. Wala adzabul akhirati ahza, dan sungguh adab nanti di akhirat itu lebih hina lagi. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ketika ya mereka menantang untuk agar disegerakan adab kepada mereka, ya, maka Allah Ta'ala pun mengirimkan angin. Yang angin ini awalnya berupa awan yang gelap. Subhanallah. Ya, falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim, ketika mereka melihat awan yang gelap tersebut, yang sebelumnya mereka ditimpa kekeringan, ya, ketika mereka melihat awan mustaqbila awdiyatihim yang mengarah kepada lembah-lembah mereka, qalu hada aridum mumtiruna, mereka mengatakan subhanallah, mereka mengatakan ini awan akan turun hujan, menghujani kami. Begitu senangnya mereka mengira itu adalah awan yang menurunkan hujan. Subhanallah. Bal huwa mastajaltum bih, akan tapi Nabi Hud mengatakan tidak, akan tapi itu adalah adab yang kalian minta untuk disegerakan, ya. Rihun fiha adzabun alim, awan tersebut adalah angin, ya, yang di dalamnya merupakan adab yang pedih untuk kalian. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, angin yang menghancurkan semuanya, segala sesuatu. Ya, la yura illa masa fa asbahu la yura illa masakinuhum, sampai tidak lagi tersisa dari mereka kaum Ad illa masakinuhum, kecuali tersisa dari ini puing-puing bekas rumah-rumah mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang mereka menentang, yang mereka berdosa. Subhanallah, ya. Dan angin ini ikhwah, ya, mengadab kaum Ad selama beberapa hari. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma. Ya, Allah Ta'ala perintahkan angin ini untuk menghancurkan kaum Ad selama 7 malam 8 hari. Selama 7 malam 8 hari mereka, ya, diombang-ambingkan angin yang keras, yang kencang, ya, angin yang sifatnya mencabut. Mereka bersembunyi, angin tersebut mencabut mereka, terombang-ambing mereka, sampai disebutkan, ya, saking dahsyatnya angin ini sampai apa-apa yang ada dalam perut mereka itu keluar, jantung mereka, hati mereka pecah keluar. Subhanallah, ya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, sampai mereka itu, ya, bagaikan pohon kurma yang lapuk yang tidak ada isinya. Subhanallah, ya. Naam. Fataral qauma fiha sar'a, maka engkau melihat mereka kaum Ad sar'a, bergelimpangan setelah 7 malam 8 hari mereka diadab dengan angin. Subhanallah, yang dahsyat. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, mereka bagaikan kurma-kurma yang sudah lapuk, yang tidak ada isinya. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala selamatkan Hud dan juga orang-orang yang beriman dengannya. Jadi ada beberapa ataupun di antara kaum Ad yang beriman dengan Nabi Hud, ya. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna, dan ketika datang adab kami kepada kaum Ad, najjayna hudan, kami selamatkan Hud, ya, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman dengannya, bersamanya, birahmatin minna, yang ini merupakan rahmat dari para kami, wa najjaynahu min adzabin ghalid, dan kami selamatkan mereka dari adab yang begitu pedihnya. Subhanallah, ya. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, inilah di antara kisah Nabi Hud kepada kaum Ad, yang mereka kaum Ad diadab oleh Allah Ta'ala dikarenakan kekufuran mereka, penentangan mereka dan menantangnya mereka. Mereka minta agar disegerakan adab, mereka tidak lagi percaya dengan Nabi mereka. Subhanallah, maka Allah Ta'ala utus angin yang memiliki sifat sorsoro, angin yang kencang, angin yang memiliki suara yang memekikkan telinga. Subhanallah, angin yang memiliki sifat mencabut, angin yang
merupakan adab. Subhanallah. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Nabi kita ya sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ada angin yang kencang, maka beliau begitu takutnya, ya, maka beliau nampak dari wajah beliau itu ketakutan. Subhanallah, ya. Maka di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ataupun melihat angin yang kencang, ya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi, ya. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan daripadanya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan daripada ya yang di dalamnya, daripada angin tersebut, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan dari apa-apa yang dihembuskan oleh angin tersebut, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi, dan aku berlindung kepada Engkau, ya, dari keburukan angin tersebut, ya, dan juga keburukan daripada dampak efek yang dibawa daripada angin tersebut. Allah taala alam sawab. Ini ikhwah kisah Nabi Hud yang singkat, ya, semoga bermanfaat, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pada kisah Nabi Saleh dan juga kaum Ad yang kedua, ya, biidznillah taala.